dulu, nah, para ulama kita, ulama ahlul hadis, nah, motivasi mereka untuk belajar agama, mencari, mengumpulkan dan meneliti hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Motivasi mereka sangat banyak sekali. Salah satunya karena ingin dikumpulkan dan dikelompokkan di dalam golongan para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Nah, karena pada hari kiamat nanti masing-masing akan dikumpulkan dalam kelompoknya. Orang yang senang sholat dalam barisan orang yang senang sholat, orang yang senang sedekah digabungkan bersama dengan orang-orang yang senang sedekah, kan begitu. Sebaliknya juga sama orang yang berbuat jahat, para penipu, para pembohong digabungkan menjadi satu, para pengkhianat digabungkan menjadi satu, semua. Nah, dan di sana ada golongan para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Nah, para ulama termasuk mereka yang digabungkan bersama para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Nah, sehingga para ulama itu semangat sekali untuk mencari ilmu, mencari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Dengan harapan besok pada hari kiamat yub'ats ma'al anbiya'i wal mursalin, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala serta digabungkan bersama para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Nah, semangatnya luar biasa, cari ilmu. Harapannya apa? Nanti ada di belakangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Nah, jadi mereka kenapa begitu bersabar mencari ilmu, menahan haus, lapar dahaga. Mereka rela berpisah, meninggalkan keluarga dan orang tua. Mereka kemudian meninggalkan kampung halaman, menahan rindu. Nah, siang dan malam, siang yang panas ditembus, malam yang dingin kemudian dilewati. Nah, ribuan kilometer ditempuh berjalan kaki. Nah, dengan berbagai ancaman. Kenapa mereka lakukan ini semua? Karena ingin digabungkan di dalam golongannya para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Nah, siapa yang tidak ingin digabungkan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Semuanya ingin. Nah, oleh sebab itu para ulama begitu kukuh dan istiqomah untuk mempertahankan status mereka di dalam menuntut ilmu. Walaupun tawaran menggoda, walaupun dunia datang untuk meruntuhkan semangat menuntut ilmu, itu tidak dihiraukan, diacuhkan demi digabungkan bersama dengan para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah itu sampai dicambuk, dipenjara, diancam hukuman mati. Al-Imam Abu Hanifah. Apa alasannya? Karena tidak mau diangkat sebagai pejabat. Wow. Kalau zaman sekarang dicambuk aja mau, dipenjara nggak apa-apa, yang penting setelah keluar jadi pejabat saya. Nah, kalau di zaman itu para ulama tidak, dipaksa, betul-betul dipaksa untuk jadi pejabat, menolak, betul-betul ditolak. Nah, mau jadi pejabat itu sampai dipaksa kok, diancam mati. Ayo kamu jadi pejabat, kalau enggak saya bunuh kamu. Ada enggak di zaman itu sekarang? Di zaman ini? Kalau enggak, kalau sekarang, piye caranya biar saya jadi pejabat? Akan saya lakukan apa saja, yang penting saya jadi pejabat. Kalau zaman itu enggak, kamu kalau enggak jadi pejabat mati loh. Enggak ada kampanye, enggak ada uang keluar, enggak ada sogok menyogok, enggak ada deal-deal di belakang layar. Ini langsung tawaran, bahkan perintah dari penguasa tertinggi khalifah. Kamu jadi qadhi, pejabat yang memutuskan perkara, yang ucapannya didengar, bisa menerapkan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Itu ditolak oleh Imam Abu Hanifah, ditolak oleh Muhammad bin Wasi, ditolak oleh Sufyan Ats-Tsauri. Nah, dan sekian banyak ulama yang lainnya menolak untuk dijadikan pejabat. Bahkan ada yang pura-pura gila. Ada yang pura-pura gila. Dapat kabar, ini sebentar lagi utusan dari khalifah datang untuk memaksanya, dijemput paksa, diangkat sebagai seorang penguasa pejabat, masuk dalam pemerintahan. Nah, dengar berita seperti itu, keluar dari rumah nggak pakai sandal, bajunya dibalik, kemudian jalan di tengah pasar sambil pura-pura gila, nggak pakai sandal, telanjang kaki, bajunya dibalik, pokoknya itu tim yang datang dari khalifah. Loh, ini yang mau dijadikan pejabat, ya nggak bener. Laporan khalifah, orangnya gila dan orangnya gila kalau
Kan itu. Khalifah orangnya gila. Oh sudah nggak jadi. Padahal cuma pura-pura aja. Biar tidak jadi pejabat. Subhanallah. Nah, Al-Imam Abu Kilabah juga seperti itu, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain hanya karena dikejar-kejar oleh penguasa, diangkat menjadi pejabat negara. Nggak mau. Tunjangannya besar loh. Kan gitu. Itu nggak nyogok-menyogok. Tidak ada korupsi, nggak ada KKN. Nah, nggak ada menghadirkan saksi palsu. Nggak ada kampanye, nggak ada nyampein visi dan misi. Otomatis jadi pejabat, qadhi tertinggi, jaksa agung, hakim agung. Nggak mau. Beliau ditanya, apa sebabnya Anda lakukan ini semua? Jawaban dari Al-Imam Abu Kilabah dan yang lainnya rahimahumullah, karena aku ingin hari kiamat nanti dibangkitkan bersama dengan golongannya para nabi dan para rasul. Karena penguasa itu ada kelompoknya sendiri.